Yusril sayangkan pencabutan gugatan ijazah palsu Jokowi. Hal yang terkait dengan pernyataan Yusril Iza Mahendra yaitu menyesalkan soal pencabutan ijazah. Publik Indonesia akhirnya mencari cara untuk menemukan kebenaran, dan kebenaran itu akhirnya lewat media sosial yang kemudian menjadi tekanan batin pada presiden, terutama pada keluarga Pak Presiden. Kan itu tiap hari dibicarain, padahal cuma soal ijazah tuh. Jadi sebetulnya masalahnya adalah masalah administrasi yang gagal diverifikasi oleh KPU. Nah, harusnya dari awal saya mengatakan instead of mengorbankan masyarakat dengan resiko ditangkap, ditahan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ini bisa diambil alih DPR dan atau DPD. Jadi DPR bisa menggunakan hak angketnya, DPD bisa melakukan hak pengawasannya. Coba Bang Yusril gandeng DPR agar DPR, DPD menggunakan kewenangannya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan kuasanya untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara ini. Hukum acara MK tidak memungkinkan untuk melakukan pembuktian secara material. Jangankan Yusril yang duduk di sana, anak yang baru lulus S1 aja menang. Kenapa begitu? Karena proses pembuktian di MK sudah tidak masuk akal. Jadi kita mesti tahu istana itu punya banyak peralatan, masih punya banyak peralatan. Dan justru bagian itu yang membahayakan demokrasi. Nah, memakai peralatan untuk mengganjal seseorang, itu tinggal kita analisis ini dendam atau pesan sponsor dari oligarki, kan gampang. Jadi kita hanya bisa melakukan analisis seperti itu. Ada amicable settlement, entah antara Bambang Tri atau istana, atau antara lawyer dengan istana, atau dengan siapapun. Yang kedua ada intimidasi yang barangkali entah ke Bambang Tri, entah ke lawyer dan lain sebagainya. Atau memang ini adalah taktik dan strategi yang sebenarnya saya tidak melihat benefitnya. Karena kalau kita bicara mencari kebenaran dan keadilan, ya bukan soal kalah dan menang, tetapi bagaimana proses pembuktian itu dilakukan. Toh masih ada institusi banding, ada institusi kasasi, dan institusi peninjauan kembali. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra menyayangkan pencabutan gugatan perbuatan melawan hukum atas kasus ijazah Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Yusril, putusan hukum yang inkrah dan menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu sangat penting untuk mengakhiri kontroversi publik dan memberikan kepastian hukum. Yusril berpandangan, meski ada keputusan pengadilan agar kasus kontroversial ini berakhir dengan jelas. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Iza Mahendra berpandangan Presiden Joko Widodo sebaiknya menghadapi gugatan terkait ijazah palsu di pengadilan dan mempersilahkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutuskan gugatan tersebut. Menurut Yusril, jika Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut, maka orang akan menghormati dan menganggapnya sebagai seorang negarawan sejati. Sementara itu, Yusril menyayangkan penahanan terhadap penggugat ijazah Jokowi, Bambang Tri Mulyono atas dugaan pencemaran agama. Sebab penahanan itu lantas dijadikan alasan untuk mencabut gugatan karena Bambang Tri Mulyono mengaku sulit mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke persidangan dengan kondisi berada di dalam tahanan. Yusril mengatakan, hukum sesungguhnya adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai, dan bermartabat. Sebelumnya, penggugat ijazah Presiden Jokowi yakni Bambang Tri Mulyono akhirnya mencabut gugatannya tersebut. Melalui kuasa hukumnya yakni Ahmad Kozinudin, Bambang mencabut gugatan itu pada Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad Kozinudin merasa kesulitan menyiapkan pembuktian lantaran kliennya kini ditahan dan berstatus tersangka, sebab ia tak bisa berkoordinasi dengan Bambang dalam menyiapkan pembuktian di persidangan. Tim kuasa hukum Bambang telah menyerahkan surat pencabutan dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Menurut Kozinudin, PN Jakarta Pusat telah menerima surat pencabutan perkara itu. Sidang kasus dengan ijazah palsu Presiden Jokowi akan kembali digelar pada Selasa 18 Oktober 2022 mendatang. Kuasa hukum Bambang Tri Egy Sujana menantang Presiden Jokowi untuk hadir dalam persidangan dengan membawa ijazah sekolah asli yang dimilikinya.
Hal itu diucapkan Egy Sujana saat meminta Jokowi untuk datang ke persidangan dugaan ijazah palsu yang digugat oleh Bambang Tri ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab di sidang pada Selasa 18 Oktober 2022, Jokowi selaku tergugat tak hadir ke persidangan. Untuk itu, Egy Sujana meminta Jokowi untuk hadir ke pengadilan pada persidangan selanjutnya, yakni Senin 31 Oktober 2022 mendatang. Jadi tanggal 31 Sudi kiranya datang supaya clear masalah ini, case close, dengan cara bawa ijazah aslinya dari SMP dan SMA kalau universitas kita gak gugat, ujar Egy Sujana dilansir tribunjakarta.com dari YouTube Mimbar Tubi, Minggu 23 Oktober 2022. Kata Egy Sujana, jika Jokowi tak bisa hadir karena kesibukannya sebagai kepala negara, maka bisa saja dia diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun harus ada surat kuasa yang ditandatanganinya secara langsung. Kalau Bapak Jokowi tidak sempat karena sibuk kepala negara yang luar biasa, boleh kasih kuasa, tapi tanda tangan basah. Menurutnya hal ini merupakan aturan hukum tanpa ada sedikit pun tendensi kepada Jokowi. Selain itu, Egy Sujana juga berharap agar kliennya dalam hal ini Bambang Tri diperkenakan hadir ke persidangan, sebab saat ini Bambang Tri tengah ditahan oleh Mabes Polri atas kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Egy Sujana lantas mengutip tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956. Itu hak properti yang dimiliki Bambang Tri hasil penelitian, survei dia bikin buku itu milik dia. Diketahui Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja ditahan Mabes Polri atas laporan polisi nomor LP/B/058/10/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor Dodo Baidlawi. Bambang Tri Mulyono menjabarkan dugaannya terkait ijazah Jokowi. Ia bahkan membawa seorang saksi. Terhadap Gus Dur dan Bambang disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan. Subsidiar pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Egy Sujana meminta agar kedua kliennya itu yang disebutnya ditahan di penjara bawah tanah Mabes Polri bisa ditangguhkan penahanannya. Bambang Tri dituduh ingin bikin kegaduhan. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai tuduhan dan gugatan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain sejatinya ingin membuat kegaduhan yang tidak peduli Indonesia tenang. Bahkan sambung dia, mereka juga tidak peduli terhadap usaha-usaha pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang telah berhasil bangkit dari berbagai kesulitan akibat pandemi dan mendapat pengakuan mereka. Juli menyebut isu ijazah palsu Presiden Jokowi sengaja digulirkan oleh Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain karena mereka tidak ingin melihat kesuksesan Presiden dalam membawa kemajuan bagi Indonesia. Selain itu, juga sebagai bentuk kekhawatiran terhadap pengaruh Presiden Jokowi pada pemilu 2024, Jokowi mengaku tidak pernah meragukan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, sebab dirinya merupakan pelaku atas proses validasi keabsahan berkas-berkas Presiden Jokowi termasuk ijazah, yakni saat Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan sebagai calon Presiden tahun 2014. Juli menegaskan dalam dua peristiwa tersebut, KPI sebagai institusi yang menerima dan memeriksa dokumen yang diajukan telah melakukan verifikasi lapangan, termasuk membuka dan menerima pengaduan publik bagi calon-calon yang mendaftar.